Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data gue bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin ya, tanggal 15 Juli 2024 ya. 15 Juli hari ini IHSG itu dalam posisi turun ya. Hmm, lumayan turunnya. Apakah karena ada penembakan Donald Trump? Ya, nggak tahu. Ya, tapi kalau lihat sih masih dalam batas wajar ya turunnya. Oke. Iya, gue hari ini pengen bahas drama pembantaian saham ISEA ya. ISEA. Dan yang mau gue bahas hari ini kita mau lihat jeroannya ya. Jeroannya, prospektusnya, segala macem gitu ya. Kita lihat. Dan juga laporan keuangannya juga udah gue jebretin ke sini semua ya. Ya. Kemarin gue IPO fokusnya ramenya kan Golub sama Blast ya. Ya seperti yang gue bilang, terutama di Golub. Kalau di Blast pandangan gue tetap sama ya. Itu kalau perusahaan semakin niatnya cuma mau jualan ya nggak bakal lama arahnya. Paling bentar ya habis itu ya udah normal ya. Golub sendiri, nah makanya kalau menurut gua mungkin Blast, kalau Blast ya hari ini Blast naik nggak sih? Saham Blast turun ya. Jadi jadi kalau lo mau analisa saham gorengan, analisalah secara gorengan, John. Ya, demikian juga saham fundamental, analisalah secara fundamental. Di IPO semakin dia fundamentalnya bagus dan jualannya memang beneran biasa aja, nggak ada niat ngepom gitu ya. Itu malah susah arah, John. Malah susah arah. Ya. Kalaupun arah mungkin berapa hari doang, mungkin 1 hari, 2 hari, bis itu udah, gone, hilang, udah. Ya. Tapi kalau lu semakin lihat itu IPO-nya semakin hancur, lihat apalagi ada sosok ya bisa dikatakan mafia di belakangnya gitu ya. Dan lu lihat tujuannya juga. Kalau misalnya dia tujuannya memang mau supaya nanti sahamnya masuk ke indeks MSCI atau FTSE, kemungkinan dia akan hajar terus sampai harga tinggi. Dan tentu butuh modal paling enggak kalau menurut gue ya butuh modal 500 miliar untuk tukar-tukaran barang ya. Ya, kalau lu pengen ngarepnya kayak si Brand atau AMMN gitu loh. Tapi kalau lu nggak ngeliat indikator itu semua ya udah berat. Jadi lu harus segera jangan greedy gitu loh. Ya, jangan lu rakus. Ya, nanti nanti kocak ya kalau udah nyangkut. Lu saham kayak beginian lu analisa secara nanti fundamental ya padahal mungkin dia lagi jualnya lagi kemahalan. Kalau Blast mungkin menurut gua mirip-mirip MTSI tapi masih lebih bagus MTSI kalau karena harganya itu loh, harganya Blast kayaknya agak lebih mahal sih. Tapi betul kalau dibandingkan Golf ya, Golf fundamentalnya masih ada MTS sorry Blast lah. Nah, Golf ini gua udah bilang di beberapa video gue mungkin 3, 4 atau 5 hari lalu ya. Gue udah bilang ini nasib menurut gue pribadi dia nggak bakal beda jauh sama Teguk dan Humi. Kenapa gue bilang begitu? Karena bandarnya si Golf ini adalah bandar yang sama di Teguk. Yang kita tahu namanya kalau Mangguyur itu main itu dia bentar habis itu. Arah bentar dia langsung TP banting habis itu dia udah pergi udah. Sisanya retail tonjok-tonjokan sendiri. Nah, ini kan biasa ini grafik retail tonjok-tonjokan kan. Tonjok-tonjokan sendiri. Makanya kalau lu lihat hari ini yang jual kalau nggak salah XL apa XC itu kan retail kan. Terus kalau lo mau lihat ownernya juga pasti nggak beda jauh sama Humi, ya nggak? Sama kan Golub sama Humi ya. Pasti, bukan pasti lah ya. Ya gue nggak mau bilang pasti lah. Intinya kalau Huminya kayak begitu ya kemungkinan Golubnya juga kayak gitu karena satu DNA gitu. Nah ini maksud gue, lu kayak gini-gini, lu nggak usah lihat-lihat fundamental, John. Kalau lo emang niatnya mau arah itu berarti lu segera cepet-cepet kalau udah hijau cepet TP. Karena besok pasti robo. Boleh lihat fundamental biar lu tahu nanti robonya kemana. Kalau kita lihat Golf kan kemarin nggak salah fundamentalnya gue lupa lah kalau nggak salah cuma berapa puluh perak gitu ya. Ya paling nggak fundamental itu nanti ketika bandarnya udah pergi, nah itu arahnya ke sana. Itu aja sih. Jadi Golf. Nah, sekarang coba kita lihat ISEA. Nah, ISEA ini kemarin gue nggak bahas jeroannya gimana. Nah, sekarang coba kita lihat jeroannya. Tadi kan ARB, kemarin ARB 24%, hari ini ARB dan tiba-tiba dimakan ya. Tiba-tiba dimakan.
Intinya yang makan ini berarti yang makan semua yang udah pada cut loss di sini ya. Jadi nggak salah gue bilang tragedi pembantaian, tetap aja lu kebantai gitu kan. Lu yang pasang di bawah. Nah, kenapa bisa ada 2 hari dibantai dalam gini jebrot ya, langsung jebrot itu ya. Itu berarti itu orangnya punya banyak barang, itu banyak di harga bawah banget. Ya kemungkinan yang pegang di IPO, belum IPO. Kemungkinan besar ya. Nah, seperti yang gue bilang namanya main gorengan begini ya John ya. Lo harus punya terus pemikiran bahwa bandar itu bukanlah yayasan amal. Nggak ada sejarahnya bandar ngasih lu cuan, nggak ada. Di mata bandar, lu retail adalah exit liquidity, tumbal. Ya. Kalau nggak salah ada tuh yang chef apa tuh chef, pokoknya chef yang terkenal lah, yang katanya ngepom-pom koin apa. Gue nggak tahu apakah bener dia post begitu ya, tapi postannya kayak gini kira-kira. Ya maaf kalau kalian jadi exit liquidity kita-kita ya. Jadi kejunya, lo harus tetap paham bahwa sebenarnya yang terjadi di bursa adalah bandar yang butuh retail. Bandar ini butuh retail untuk jadi exit liquidity. Bukan kebalik, John. Bukan lo yang butuh bandar. Tapi selalu dinarasikan seolah-olah lu retail butuh bandar. Padahal mah kagak. Jadi narasi itu terus menerus ditebar supaya lu yang lugu-lugu ini, yang lucu dan belagu ini, terus menerus nempel sama dia. Seolah-olah lu hanya bisa cuan tanpa bandar. Padahal kagak. Yang bener adalah bandar yang butuh retail buat jualan barang. Lu mau coba-coba cuan nempel bandar, kemungkinannya kecil lu berhasil. Kemungkinan kecil. Kenapa? Karena ketika lu masuk dia jualan. Dia nggak bakal ngangkat ketika retail masuk, John. Bandarnya nggak bakal ngangkat. Ngapain emang gue sedekah? Ngasih ke lu agak mau dia. Dia baru bakal ngangkat kalau dia udah cukup yakin ya. Udah cukup yakin itu kebanyakan barang teman-temannya baru dia makan. Ya, dia udah cukup yakin atau mungkin harga average bawahnya udah cukup yakin buat di apa buat digoreng kembali nanti gitu ya. Intinya dia tukar-tukaran barang ke sesamanya buat mancing retail. Begitu lo masuk rame-rame ya dia nggak bakal ngangkat lagi John, dia jualan. Ya jadi kalau menurut gua nggak, kalau lu masih percaya bahwa retail yang butuh bandar, lu yang butuh bandar ya menurut gua coba lu pikir lagi deh yang ada. Menurut gua bandar yang butuh retail. Bandar itu akan lucu John kalau nggak ada retail dia ngangkat-ngangkat kan dia tuker-tukeran barang kan, ngangkat-ngangkat itu. Kalau nggak ada retail yang ngantri mau beli barang itu jadi ilusi dia. Jadi konyol dia nanti. Makanya dia sangat butuh retail supaya supaya retail ini supaya dia bisa jadi retail jadi exit liquidity. Makanya terus menerus di dengung-dengungkan narasi-narasi bahwa lu ini butuh bandar ya. Lu nggak bakal mungkin bisa cuan di bursa tanpa bandar. Padahal mah enggak. Padahal lu diemin aja di saham-saham yang bagus berdividen lu bisa jual kok tanpa bandar. Makanya lu selalu digiring ke saham-saham pilihan mereka. Makanya dia terus-menerus jelek-jelekan BCA, jelek-jelekan BRI, jelek-jelekan PTBA, jelek-jelekan pokoknya di itu jelek-jelekin terus. Supaya retail nggak percaya sama begituan yang tapi dia percayanya saham-saham gorengan gitu ya. Itu sebenarnya motivasinya John kalau menurut gua. Nah, oke, kepanjangan narasi awal gue. Kita langsung buka jeroannya aja ya. Fundamentalnya dulu. Ya. Nah, industri dia bisnisnya industri makanan dan olahan industri ya berbahan basis daging. Nah ini nih gua kadang mirisnya lihat orang masih analisa fundamental udah nyangkut dia saat dia niatnya goreng dia masuk niatnya supaya diarahin bandar berarti kan dia ngarepnya gorengan masuk kan masuk secara gorengan tapi nanti keluarnya secara fundamental nih kocak nih gua kalau lu analisanya aja udah salah yang salah nempatin posisi ya nggak heran lo nyangkut tuh John gitu aja. Ya, nanti juga sama dibalik saham fundamental dianalisa secara gorengan ya udah nggak jadi loh. Analisa pada porsinya aja sih kalau kata gua. Lihat aja nanti yang nyangkut nih, lu lihat ya nanti banyak omongan retail yang nyangkut di sini pasti udah mulai, wah ini kan bisnis daging nih, wah, udah mulai ekspor gini gini gini. John, main fundamental nggak begitu John. Main fundamental lu harus
tahu harga warasnya dulu. Itu dulu. Ini gue beli di atas kewarasan atau enggak? Harganya 350 atau kemarin 400 tuh gue waras nggak beli barang ini gitu. Ini harganya waras nggak gitu loh. Kalau nggak waras, mau dia ekspor sampai ke Jepang, Amerika, mau pesanannya banyak nggak ngaruh John. Lu karena lu belinya kemahalan. Nggak ngaruh fundamental itu. Kalau lu salah pahaminnya. Oke, jumlah saham yang ditawarkan 290 juta. Nah, nilai nominalnya average gocap John ya. Jadi si pemilik saham sebelumnya, sebelum IPO mereka punya average gocap, makanya mereka bebas aja ngebanting bikin grafik gini. Bread, ya nggak? Bread. Kenapa? Karena average mereka gocap. Siapapun itu, mereka punya average gocap. Dan lu berharap di pucuk, ya itulah pahlawan bursa, ya. Di Telugu. Gue sangat miris banget ya kalau lu beneran masukin dalam jumlah gede John main-main begini. Kalau lu jumlah tipis-tipis sih nggak masalah ya 10 lot, 5 lot atau dikit-dikit duit lucu-lucuan itu sih nggak masalah. Yang gue miris ini kasihan yang bukan kasihan juga sih ya. Gimana ya istilahnya tuh konyol aja lu masukin jumlah gede terus ke bantai dipucuk dahsyat. Ya. Ya jadi dia average ini gocap dan dia jual 2,5. IPO-nya aja dicuan ya nggak? Nah, dicuan berenam kali lipat tuh beggar tuh. Betul, sorry, 5 kali lipat. Incer dana 72 miliar kan. Nah, kalau dia duitnya kita udah cuman segini-segini udah deh. Lu buang-buang mimpi dia mau jadi kayak brand. Untung mau jadi kayak brand itu dia harus semacam ya, udah siapin dana mungkin 500 M menurut gua John untuk tuker-tukeran barang itu. Menurut gua. Jadi lu menurut gua nih ya agak berlebihan kalau lo ngarep ini jadi the next brand, the next IMM. Ini menurut gua berlebihan. Nanti ada warannya begini 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 ya. Nah, ini pemegang saham sebelum IPO, John. Ya. Nah, ini biar kita tahu ada nggak kemungkinan digorengnya biasanya ada dua entitas di bawah 5%. Kalau nggak ada berarti ya mungkin gorengannya cuma bentar doang. IAF dia pegang 908 ini ya pegang 87%. Terus ada Saimi Saleh 7,5% ya. Terus ada Ibnu apa nih dia pegang 5% nih. Nih ya. Sesudah IPO nanti sama sesudah waran ya. Jadi porsinya akan begini, John. Nih, si IAF ini dia akan pegang 62%. Ya. Saimi Saleh dia pegang 5,37%. Nah, Ibnu Shena Alfitra nih pegang 3,5%. Nah, dan lu di sini nih. Ya, lu ada 20% ya kalau gua nggak salah. Nah, ini ya 18% lu di sini dan Waran nanti kalau udah ya sekitar 9%. Nah, lu perhatikan dari komposisi ini ya. Nih, terutama di sosok ketiga ini. Dia nih kenapa sosok ketiga ini lu perlu perhatikan? Karena dia punya saham cuma 3,5%. Ini jumlahnya gede, tapi kalau dia jualan nggak ketahuan John karena dia tidak 5%. Ya. Kalau si IAF dan saya misalnya jualan, pasti ketahuan. Ya. Tapi kalau si ini tiga ini jualan, si nomor tiga ini dia jualan nggak ketahuan. Ya. Dan nilainya 2,7 miliar nih lembar sahamnya nilai dia ya. 2,7 di harga berapa nih? Tunggu. Oh ini kalau di harga gocap ya, bener. Coba kalau dia bisa TP semua nih sahamnya 55 juta, sorry, ya 55 juta lu kali tiga 400 lah, dia TP di berapa sih? 484 ya. Ya total transaksinya satu dua satu dua. Ini gimana gua ngitung ya? 20 26 miliar ya? 26 miliar ya.
26 miliar ya. Ya, kalau lo coba lo cocokin transaksi kemarin sama sekarang itu ada segitu nggak? Ya, kalau segitu ya, gue sih nggak bilang ya, nggak bilang pasti ya. Ya, siapa yang bisa ngebanting sedalam ini kalau bukan si pemegang mayoritas ya? Gue ya lo tau lah, paham maksud gue kan? Paham maksud gue kan? Maksud gue jangan polos-polos amat ya, John. Berpotensi nggak dibanting sama yang ini? Bisa, bisa ya. Karena gue cek lockup nggak ada juga di sini, setahu gue ya. Karena gue udah cari log nih ya, F search log nggak nongol di prospektus. Ada nggak? Oh ada nih ya. Dengan demikian yang mengambil bagian atas saham baru tersebut lock up. Berarti Salmis, oh berarti dia nggak bisa juga ya. Nah gue nggak tahu siapa lah ya. Bisa diakalin nggak bisa. Waktu itu di saham Jata, Jata ya, Jata itu direpo, direpo sama ownernya, terus dari repo itu dia bisa jualan. Bisa, masih ada celah sih ya. Tapi kalau dilihat ini dia kayaknya di lock up nih. Ya. Ya pokoknya siapapun yang ngebanting ini John, jelas dia punya barang di harga bawah ya. Mungkin underwriternya kali, Kuen. Ya. Bisa jadi. Ya. Gimana sih ketentuan lock upnya? Coba kita lihat dulu. Hmm, dengan demikian para pemegang saham yang bagi bagian atas saham baru tersebut tunduk pada kewajiban ini. Saham baru apa ya? Wah, Salmi Saleh sendiri tidak akan melepaskan kurang-kurangnya 12 bulan. Ini yang Salmi Saleh ya. Tidak akan mengalihkan sebagian sampai 8 bulan ya setelah pernyataan itu ya. Ya ini menurutnya ya. Nah ini gua nggak tahu nih John ya. Nggak tahu bener apa enggaknya ya. Tapi kalau ditanya bisa nggak ya? Bisa. Sebenarnya bisa. Tapi nggak tahu juga. Makanya nggak tahu pasti. Intinya siapapun yang ngebanting lo itu dia pasti punya di harga bawah. Barangnya banyak ya. Kalau udah selesai jualan ya udah pergi aja lah ya. Nah itu John ya. Jadi kalau dari sisi pengendali ya, pemegang saham, sorry bukan pengendali, pemegang saham lamanya. Nah sekarang kita lihat laporan keuangannya. Nah laporan keuangan gini John, fundamental itu adalah benteng pertahanan lu yang terakhir. Sejatuh-jatuhnya tuh barang pasti akan jatuh di harganya, warasnya ya. Jadi kalau lo mau bilang fundamentalis dead itu, ya coba lu tanya deh kenapa sih ada saham yang jatuh ke Gocap, ada saham yang jatuh ke RP2. Tapi kok BRI nggak bisa dibegitukan, BCA nggak bisa dibegitukan. Udahlah, kita nggak usah lempar narasi tuh membodohi retail gitu loh. Gue kasihan sama retail yang gampang-gampang dipercayai gitu, dicocokin kayak gitu. Ya, soal fundamental itu nah itu adalah benteng pertahanan terakhir loh. Kalau yang goreng ini udah pergi. Benteng pertahanan terakhir itu kira-kira jatuhnya di harga mana gitu loh. Nah, itu yang mau kita selidikin gitu loh ya. Oke, dia ekuitas 101 miliar, 107 dan sekarang 109. Dia incer dana 72 miliar. Nah, dia punya liability gede nih 236 miliar. Berarti DER-nya dia kira-kira 200%, John. 200% lebih ini DER-nya gede loh ya. DER-nya 200% lebih nih. Ya, gede ini. Secara fundamental setahu gua kalau bukan non perbankan di atas 100% itu sebenarnya udah kurang bagus cara funda ya. Apalagi 200% setahu gue itu memang udah kurang bagus. Sumpama dia pakai dana IPO-nya taruh di ekuitas juga ya. 7. Ya dia cuman bisa ekuitas jadi 181 ya. Kalau 236 bagi 181, DER-nya itu masih ada di angka 130%, John. Masih termasuk gede. Ya, masih termasuk gede.
Lembar saham beredar 1,5 miliar. Book value-nya oke, 118 ya. Kalau gue lebih cek lihat di laba sih John ya ketimbang di book value ya. Kalau gue. Tapi ya oke lah. Secara book value oke, meskipun bisa nggak di markup juga terjadi misalnya book value. Ya bisa aja. Misalnya harga tanah dicatat ya, ya contoh kayak saham golf gitu kan. Gue kalau memang ada terjadi ya itu kan yang naik kan kebanyakan aset-aset yang nggak liquid kan kayak tanah gue rasa sih. Ya kan nggak ada duitnya. Nah bisa terjadi di ekuitas naik kayak gitu ya. Oke dia jualnya di 250 itu aja udah PBV 2,12 2 ya sekarang. Nah, yang jadi masalah adalah labanya ya. Labanya itu 3,3 miliar doang, 5,2. Ini prestasi terbaiknya aja dia cuman ROE 4%. Kecil banget. Dan sekarang malah tambah turun 2023 cuman 1,7 miliar dengan ROE 0,96%. Ya kalau memang dia 70 miliar lagi ya dapat dana IPO dan berhasil mencetak prestasi seperti tahun lalu gitu ya. Prestasinya cuma ROE 4% kan ya. Berarti cuma nambah laba sekitar 5% kita bulatkan lah. Ya paling cuma bantar nambah 3,5. Ini apa nih? 350 juta doang. Betul ya? Ya betul 350 juta. Ya, 70 kali 5%. Bentar 70 miliar kali 5% itu berapa sih? Oke, 3,5 M lah. Oke, 3,5 M bukan 350. Oke, mentok dia bisa nambah katanya nih 3,5 miliar. Berarti jadi 35 ya. Berarti jadi 452 lah. Oke. Ini skema kalau ternyata benar dia IPO-nya dananya dimanfaatkan dengan maksimal. Mentoknya segini dapat 5,2 lagi ya. Ya berarti IPS-nya cuma dapat 3 John. 3. Ingat John, ini IPS barang cuma 3,4. Mentok-mentok. Kalau lu pakai rumusnya Benjamin Graham kali 10 ya, ini saham uh, di atas RP34 udah mahal. Kalau lu beli di 354, ya lu simpulkan sendiri, lu waras nggak? Gitu aja. Ini sama aja, berarti kan 10 kali lipat ya, lu beli harga ya. Ini sama aja, lu beli bakso yang 15.000 di harga 150.000 gitu loh. Bakso abang-abang ya. Gue nggak bicara bakso yang premium, bakso yang mungkin di tempatnya tanpa pengawet, di mall, di tempat yang mahal, tempat elit bintang 5, oke wajar. Lu beli bakso 150.000 tempat begitu mungkin ya wajar ya. Tapi ini lu ibarat beli bakso abang-abang yang harga pasaran 15.000, lu beli di 150.000. Ya gue nanya itu waras nggak? Ya itu gue tanya aja dulu. Kayak gitu John. Kalau menurut gue dia di harga segini. Mentoknya, harga warasnya. Wah tapi nanti lu bilang, wah John ini produknya ekspor lo gini begini. Enggak gitu John, mamin fundamental gitu loh. Lu salah kalau menurut gue ya lu salah mamin fundamental kayak begitu. Ya. Yang pertama, sebagus-bagusnya apapun sebuah perusahaan atau produk itu pasti ada harga waras, John. Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Emas itu bagus, betul nggak? Ada harga warasnya nggak emas? Ada, gue nggak tahu ya sekarang berapa, apakah 1,2 apa 1,3 ya atau 1,1 gue nggak tahu ya. Tapi setahu gue di range segitu harga waras. Kalau lo beli emas hari ini 1 gram 2 juta, gue rasa lu gila. Menurut gue ya. Betul ya John ya. Meskipun emas itu barang bagus, betul ya. Tapi dia ada harga waras ya. Nah, yang harus lu tentukan dalam fundamental. Analisa fundamental lu cek dulu. Ini gue beli barang kemahalan nggak? Gitu loh. Waras nggak gitu loh. Ya. Salah kalau ya,
menurut gua kalau lu analisanya seperti yang tadi gue bilang, wah ini John nih produknya ekspornya, wah ini ekspornya makin dahsyat nih gini-gini, udah salah. Udah salah. Yang pertama lu cek harga warasnya dulu. Harga waras setelah kita ngitung-ngitung cuma di sini. Berarti ketika gue beli di 354, sebagus apapun perusahaannya, kalau lu belinya modelnya kayak begini ya udah siap-siap nyungsep aja. Siap-siap nyungsep aja ya. Iyalah. Terus sama aja beli bakso 15.000 di harga 150.000 ya udah. Tinggal tunggu nyungsep aja itu. Meskipun perusahaannya bagus loh John. Jadi ingat ya John, perusahaan bagus. Kalau lu belinya terlalu mahal, ya akan nyungsep sendiri. Nyungsep sendiri. Jadi nanti ini harga fundamental adalah harga di mana ketika bandara sudah pergi, dia akan kembali ke sini. Udah banyak kejadian nggak IPO pada nyungsep gini? Udah terlalu banyak kan? Nah itu kenapa? Karena harga warasnya memang di situ. Tapi lu belinya dijual di atas, di luar nalar warasan gitu loh. Kayak sama apa sih? Katanya yang baru roboh Samsola ya. Nah ini misalnya. Ya, baru IPO belum lama udah roboh. Dijualnya di harga segini kan? Kenapa dia roboh ya? Lu beli dalam ketidakwarasan akan roboh dalam kewarasan. Ketika roboh ini waras. Ketika lagi naik ini nggak waras karena ada yang jagain, ada bandar yang mungkin ya. Ketika bandarnya udah TP, dia akan perlahan-lahan roboh dalam kewarasan. Ya. Ingat John, segala sesuatu yang tidak waras akan roboh dalam eh segala sesuatu yang tidak waras akan roboh dalam kewarasan. Itu aja. Ya makanya lo harus segera cek kalau harga sebuah barang itu naiknya waras atau enggak lo segera bisa cek. Nah, dividen. Jadi gue udah cek kebijakan dividennya dia bilang paling mentok 30%. Ya, berarti kalau dia IPS-nya 3,4 John. IPS-nya dia kan nanti 3,4 kan. Paling bantar dia kasih dividen itu cuman RP. Nih gue kasih cuman RP 1. Satu. Nih gua kalau lu masih nggak ngerti kenapa lu nggak waras beli gituan, gua akan kasih lu ini nih ya. Ini gua kasih lu buktinya ya. Ini barang paling mentok kasih dividen RP1. Ini gua kasih tahu RP1. Kalau lu pengen tahu di mana, kalau mungkin kan ada yang masih merasa, gue di mana John nggak waras sih John ya. Nih gua kasih tahu. Ini emiten dia mentok paling kasih dividen RP1 RP-nya. Kalau lu gua nanya nih, kalau lu nyangkut di harga berapa kemarin tuh pucuk ya tadi? Coba. Ya. Nih, kalau lu nyangkut di 468, nyangkut, anggap lu nyangkut, ternyata lu apa store di pucuk. Ya. Ini emiten cuma kasih RP1 dividennya. Sesuai laporan keuangannya dia nggak mungkin bisa kasih 50, 100. Laporan keuangannya menunjukkan itu gitu. Makanya fundamental is not dead gitu loh. Biar lu tahu. Kalau lu nyangkut di 468 sedangkan dividen RP1 lu cuma dapat yield ya 0,2%. Ya, 0,2%. Itu sama aja kalau lu beli saham ini 1 juta, ya 1 juta dikali 0,02%, dividennya cuman dividennya itu cuman RP 200. Ya serius John, coba coba gua tanya ini makanya gua kasih tahu kenapa sih John lu bilang nggak waras. Nah ini nggak waras ya, lu beli saham ISEA 1 juta, sumpama lu di harga 460, nanti sumpama lu nyangkut kan, kalau nyangkut kan lu masih berharap gini kan, wah ini mah ekspornya dahsyat ini. Ya, ini gua kasih tahu nih, sementok-mentoknya dia berkinerja dahsyat, dia cuma bisa kasih lu 0,02%, yaitu RP 200 perak satu lot. 1 juta cuma dapat 200 perak, sorry. 1 juta, lu masukin 1 juta cuma dapat 200 perak. Menurut lo waras gak? Sedangkan di PTBA atau di games lah, games bisa 20. Kalau lo masukin di games, ya lo per tahun bisa dapat 200.000, 1 juta. Waras dong, bagus banget dong ya, bukan waras lagi itu malah terlalu gede banget kan. Kalau di games lu dapat 200.000 1 juta, tapi kalau di
ISEA lu cuma dapat RP 200 perak. Permen aja nggak dapat, John. Menurut lo waras nggak tuh? Nah, gue tanya lagi. Nah, inilah yang gue sebut ketidakwarasan. Ya. Kalau lo masih terus analisanya, wah ini ekspornya nih masih dahsyat nih, ekspor dagingnya nih, wah produk-produknya ya udah. Dan lo belinya di harga 460 hanya modal analisa, wah ini bakal dahsyat nih ekspornya ya udah. Ya boncos udah kayak gitu. Nah itu John ya. Jadi kalau menurut gue fundamentalnya no. Dia akan bagus kalau memang harganya tuh di RP 10 dan 20. Kalau misalnya si ISEA ini dia ada di harga ring ini, gua akan bilang bagus. Kenapa? Kalau dia misalnya di harga 10, dividennya RP1 kan yield 10%. Bagus dong. Bagus. Dia harga warasnya di sini, John. Maka kalau dia ada di sini, gua akan bilang bagus. Tapi kalau dia nawarinnya di harga segini, oke, okay, worth it IPO-nya. Tapi kalau dia tawarin lo sampai di harga 460, lo beli juga. Gila namanya. Itu dulu John kalau menurut gue ya jangan jangan salah paham sama analisa fundamental, nggak begitu cara mamin analisa fundamental John. Lo akan boncos, lo cek dulu harga warasnya itu aja. Segala sesuatu pasti ada kewarasan, nggak mungkin nggak ada. Nah, itu aja sih. Ya udah John, gue rasa gitu aja untuk ISEA. Kedepannya gue nggak tahu, ya balik lagi ya John, namanya lo berusaha nyopet dari bandar, sedangkan bandar kalau retail masuk dia nggak bakal ngangkat. Gue tanya caranya lucuan gimana? Lu mau ngakalin ya mungkin kalau duit-duit kecil bandar lepas aja ya, mungkin ya duitnya kecil ya ada beberapa retail yang dilepas-lepas gitu ya nggak apa-apa lah lekas cupil doang gitu. Tapi kalau lu berharap lu masukin misalnya katanya di Golub ada yang masuk 9 miliar tuh, nah gua nggak tahu deh kalau itu beneran retail nggak yang masuk 9 M. Nah kalau lu berharap 9 M lu berharap bisa cuan dari bandar gitu ya, yang ada saham yang ada hantunya yang ada bandar ya gua rasa lu cuma sedekah doang. Ya itulah kesenangan bandar itu. Orang-orang kayak gini yang disenangi bandar. Masuk dalam jumlah gede, jadi exit liquidity-nya udah. Ya oke guys, gitu aja gue untuk Sami saya. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data